Halo semuanya, kembali lagi kita berjumpa di sesi QGIS sharing yang keempat. Di sesi ini kita akan belajar membuat peta kontur. Namun sebelum mulai kita akan sedikit membahas tentang apa itu kontur. Nah, di dokumentasi QGIS itu sudah lengkap semua informasi bagaimana cara kita membuatnya, kemudian apa saja yang dibutuhkan seperti input layer, tipenya seperti apa, kemudian deskripsinya apa, lalu penjelasan tentang parameter-parameter yang ada di dalam proses untuk membuat kontur itu sendiri. Seperti di sini ya, untuk 3D vector itu pengertiannya apa, fungsinya apa, kemudian treat all raster values ini juga apa. Di sini sudah lengkap semua, tinggal kita baca. Nah, kalau kita ketik di Google contour map lalu ke image ya, di sini kita bisa lihat banyak sekali tentang kontur itu sendiri. Seperti di sini, ini menarik. Jadi kontur itu secara umum menunjukkan kita ketinggian ya, elevasi, di mana objek atau bisa juga kita berada gitu, posisi kita ada di mana, pada ketinggian berapa. Namun selain menunjukkan ketinggian, dia juga menunjukkan slope. Nah, seperti di sini semakin dekat garis konturnya, maka itu berarti slope-nya semakin curam ya. Nah, sebaliknya di sini semakin jauh jarak antar garis kontur, maka dia akan landai. Jadi peta kontur itu sangat bermanfaat ya ketika kita di lapangan untuk menunjukkan ketinggian serta slope dari wilayah studi kita atau daerah di mana kita berada. Oke, begitu ya. Nah, seperti ini juga bagus banget ya peta konturnya. Jadi ini kemungkinan kombinasi dari peta tutupan lahan dan peta kontur. Jadi ditambahkan peta kontur jadi semakin cantik dan informasinya semakin lengkap. Oke, kita kembali ke QGIS. Nah, untuk membuat peta kontur itu yang pertama kita butuhkan adalah data DEM, Digital Elevation Model. Di sesi QGIS sharing yang kedua, kalian bisa tonton lagi ya yang bagi yang belum nonton. Di situ kita sudah membahas tentang bagaimana cara mendapatkan data DEM terutama untuk Indonesia. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana cara mendownload DEM SRTM dengan menggunakan plugin SRTM Downloader. Nah, perlu diketahui kembali ya, DEM SRTM itu resolusinya 30 meter, sementara yang Indonesia punya itu resolusinya 9 meter. Jadi sebaiknya menggunakan yang 9 meter ya, karena lebih bagus resolusinya dan hasilnya tentu nanti akan lebih bagus. Oke, untuk sesi kali ini kita akan membuat peta kontur untuk Pulau Lombok. Namun nanti kita akan fokuskan ke wilayah Gunung Rinjani ya, karena peta kontur ini akan lebih bisa terlihat perannya nanti ketika kawasan atau wilayah itu memiliki variasi elevasi yang banyak gitu ya. Oke, sekarang saya akan mengimport raster atau DEM kita. Saya sudah download, kemudian ini dia DEM Lombok. Kemudian kita masukkan juga OpenStreetMap, kita taruh di bawahnya dulu. Oke, sekarang kita akan potong DEM ini ke bagian sini mungkin ya. Nah, untuk memotong DEM ini sesuai kebutuhan kita ya, kawasan sekitar ini, kita tinggal ke bagian raster ya, menu raster, kemudian extraction, clip raster by extend. Nah, sekarang input layernya sudah DEM Lombok ya. Kemudian untuk clipping extend ini kita klik tanda panahnya, kemudian draw on map canvas ya. Nah, di sini kita akan membuat atau membatasi
wilayah studi kita. Nah, saya akan membuatnya seperti ini. Oke, nah sekarang tinggal kita run. Oke, sekarang kita sudah punya wilayah studi kita ya. Nah, yang ini bisa kita hapus. Lalu OpenStreetMap-nya kita nonaktifkan. Nah, sekarang kita sudah punya wilayah studi yang akan kita buat peta konturnya. Ingat ya, ini belum tersimpan ya, ini masih bentuknya temporary. Jadi kalau kalian ingin menyimpannya tinggal export ya, klik kanan kemudian export lalu save as. Nah, di situ nanti. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat contour lines ya. Jadi caranya tinggal ke bagian raster lalu extraction, kemudian ke kontur, pilih kontur ya. Di sini input layernya data yang sudah kita clip ini, yang sudah kita potong. Kemudian nah di sini interval between contour lines. Jadi berapa jarak yang ingin kita buat, misalnya 10 meter antar garis, atau 20 meter atau 50 meter. Kita biarkan ini ya 10 meter. Lalu ini kita biarkan default. Produce 3D kita tidak butuh karena kita hanya membuat peta 2 dimensi saja. Lalu kalian kalau mau simpan tinggal klik ini ya, save to file. Tapi saya akan membiarkannya menjadi temporary file saja. Selanjutnya kita run. Kita tunggu prosesnya. Ini semakin luas wilayah yang akan kita buat peta konturnya, maka prosesnya juga akan semakin lama. Oke, sekarang sudah komplit, kita tinggal close. Nah, sekarang kita sudah punya contour lines ya. Oke. Nah, seperti yang terlihat di sini, kontur itu bisa menunjukkan bentuk dari wilayah studi kita. Kalau kemarin kita menunjukkan bentuk kontur wilayah itu dengan hillshade ya. Tapi di sini dengan kontur saja sudah bisa terlihat bentuk dari wilayah studi kita. Ini kalau konturnya rapat ya, seperti yang kita bikin ini 10 meter interval antar garis konturnya. Nah, tadi seperti yang dijelaskan di awal sebelumnya itu, ketika garis kontur itu misalnya dari sini ke sini, ini agak jauh, ini artinya lokasi ini landai. Jadi kalau kita ingin mencari wilayah yang landai, kita tinggal lihat saja bentuk garis konturnya ya. Jadi kalau kayak gini sudah pasti dia landai. Tapi kalau dia seperti ini rapat, ini menunjukkan wilayah ini sangat curam. Nah, tadi kita membuat intervalnya adalah 10 meter. Itu artinya setiap garis ini memiliki perbedaan ketinggian 10 meter dari permukaan laut. Ini kan jaraknya jauh nih. Jadi kenaikan 10 meter itu terjadi agak lama gitu ya. Jadi ini menunjukkan landai. Jadi kita bisa jalan terus tapi dia akan landai, kemudian naik 10 meter lagi di posisi ini. Kemudian di sini agak lebih dekat ya, lebih dekat jaraknya dibanding yang ini. Jadi wilayah ini lebih curam dibandingkan wilayah yang ini. Seperti itu membacanya. Oke, selanjutnya sekarang yang akan kita lakukan adalah membuat label. Karena kalau kita membiarkan peta konturnya seperti ini, itu kurang informatif ya ketika kita melayoutnya nanti. Yang kita butuhkan adalah informasi berapa saja ketinggian dari setiap garis ini. Oke, caranya tinggal klik kontur lalu ke bagian layer styling ya, open layer styling,
Lalu di bagian labels di sini tinggal kita kasih single labels ya. Nah, di sini kita pilih untuk value-nya, kita pilih elevasi ya. Nah, seperti ini jadinya ya. Tapi ini masih jelek ya. Jadi kita bisa customize agar keterangan angkanya ini tepat di garisnya. Caranya kita tinggal ke bagian menu label ini ya, kemudian di bagian placement ya, klik yang tanda panah ini, kemudian di bagian posisi ini kita klik online, kemudian yang ini uncentang ya, above line-nya uncentang, jadi yang dicentang cuman online-nya aja ya, otomatis dia akan berada di garisnya, jadi ini lebih informatif ya daripada yang tadi. Nah, ini bisa juga kita customize. Ini kan masih terlihat nih garisnya di belakangnya. Ini biar angkanya lebih jelas, kita ke bagian buffer ya, kita kasih dia draw text buffer, colornya kita biarkan putih, lalu size nya kita naikkan, kita jadikan 1. Oke, nah sekarang lebih jelas ya, angkanya itu nggak ada garis konturnya di belakang angka, ini lebih bagus. Nah, kalau teman-teman lihat di peta-peta yang profesional itu biasanya yang dimunculkan itu kelipatan-kelipatan tertentu, misalnya kelipatan 50 atau kelipatan 100. Untuk membuatnya itu kita akan bekerja dengan atribut table ya. Kita biarkan dulu ini seperti ini, kita klik kontur kemudian open attribute table, atau di bagian sini di bagian toolbar ada open attribute table juga. Klik, lalu di sini kita bisa lihat informasi yang ada di dalamnya. Nah, yang kita akan lakukan sekarang adalah membuat 2 kolom tambahan untuk bisa menampilkan kelipatan-kelipatan tertentu. Saya akan membuat yang kelipatan 100. Jadi yang ketinggian 2510 ini nanti tidak akan ditampilkan angkanya, sehingga lebih rapi. Caranya yang pertama adalah kita ke open field calculator di sini ya, tanda yang ini. Kita buka dulu ya. Lalu di sini ada open field calculator, kita klik. Nah, di bagian output field name ini kita kasih nama kolomnya itu index. Kemudian nah di bagian kotak ekspresi ini kita akan menuliskan if. Sini ekspresi yang digunakan seperti ini ya, elevasi, kemudian titik 2, kemudian tanda modulo expression namanya ya kalau di matematika ya, tanda persen ini. Ekspresi yang ini maksudnya jika angka atau nilai elevasi di sini itu habis dibagi 100, maka berikan dia value 1. Namun jika tidak, berikan dia nilai 0. Nanti di kolom yang baru ini yang namanya index itu akan muncul 1 dan 0. Kita oke. Nah, seperti ini kita cek ya. 600 bukannya 1. Yang 420 ini kan bukan kelipatan 100 ya. Kelipatan 100 itu 100, 200, 300, 400, 500, 600 dan seterusnya. Seperti ini 600 itu nilainya 1, 500 ya. Oke. Selanjutnya yang akan kita buat adalah kolom untuk labeling nanti. Nah, nanti kita klik lagi field kalkulatornya, lalu kita bikin kolom baru namanya label. Sini integer juga. Nah, di sini ekspresi yang kita gunakan adalah
elevation kali index. Ini simple ya, cuman gini aja. Tinggal kita klik OK. Nah, di sini 600. Nah, nanti yang akan kita munculkan adalah ketinggian-ketinggian kelipatan 100. Oke, sekarang kita save ya, dengan bisa klik tombol yang ini atau langsung saja klik tanda pensil ini ya. Di sini akan keluar save. Kita save. Setelah itu kita tutup. Nah, selanjutnya di bagian simbologi ini, kita akan rubah single simbol ini menjadi categorize ya. Lalu kita akan pilih index, kemudian classify, dia berubah langsung. Nah, sekarang simbolnya masih menampilkan yang tidak kelipatan 100. Jadi di bagian label kita rubah value-nya menjadi label. Jadi otomatis elevasi yang bukan kelipatan 100 akan dihilangkan. Selanjutnya kita akan merubah warna. Kalau ini setiap orang punya preferensi warna yang berbeda. Kalau saya akan membuatnya hitam, kemudian kelipatan selain 100 ini kita akan bikin dia agak samar. Caranya kita kembali lagi ke bagian simbologi ini. Lalu di bagian bawah sini kita rubah warnanya dengan cara seperti ini ya. Kita pilih warna hitam. Nah, yang satu lagi kita pilih warna agak hitam atau abu lah ya. Nah, ini juga kita bisa rubah ukurannya biar dia agak samar ya, sehingga yang terlihat hanya yang kelipatan 100 saja. Caranya tinggal klik simbol ini ya, garis ini, kemudian simple line atau line-nya langsung di sini bisa kita langsung ubah di sini. Terlalu tidak terlihat. Nah, oke, sepertinya sudah bagus. Nah, jadi dia lebih terlihat sekarang ya, di mana ketinggian kelipatan 100. Nah, ini kalau kita bikin layoutnya, tinggal kita print layout lalu oke. Kita bikin dia square, lalu kita coba add map. Kita paskan di tengah-tengah, kiri kanan atas bawah. Kita reposisi sedikit. Oke, jadi seperti ini ya. Lebih bagus ya tampilannya kalau tidak semua angkanya ditampilkan, sehingga petanya tidak terlalu rame, lebih simple dan lebih informatif. Nah, kalau ingin melayout lebih lanjut, itu bisa dilihat di sesi sebelumnya ya, terutama di sesi kedua dan 3. Di situ sudah dijelaskan bagaimana cara melayout. Oke, segitu dulu untuk video yang keempat ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan topik-topik berikutnya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.